Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Wesley Purnomo, yang kedua ada Warisalina Wildati, yang ketiga ada Fadilah Khairunisa, dan yang keempat ada Rina Riswati, yang akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul pengertian dan jenis semantik serta hubungannya dengan ilmu lain. Yang pertama ada pengertian semantik secara umum. Secara etimologi, pengertian semantik berasal dari bahasa Yunani, yakni sema yang berupa nomina, berarti tanda atau lambang, dan samaino atau verba yang memiliki pengertian menandai atau melambangkan. Sedangkan pengertian semantik secara etimologi ialah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut. Yang selanjutnya ada pengertian semantik menurut para ahli. Selain itu, terdapat berbagai jenis-jenis pengertian semantik yang dicetuskan oleh para ahli dalam memberikan arah atau gagasan, pendapat atau berupa teori yang hingga saat ini masih digunakan dalam lingkup akademik sampai sekarang. Adapun pengertian semantik menurut para ahli ialah sebagai berikut. Yang pertama ada Lyons. Pengertian semantik ialah istilah asal yang relatif baru, yang diciptakan pada akhir abad ke-19 dari arti kata kerja Yunani yang diartikan untuk menandakan. Kemudian menurut Palmer, semantik merupakan istilah teknik yang merujuk dalam suatu studi tentang makna, dan karena makna merupakan bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Dan yang selanjutnya ada Khair. Menurut Khair, bahwa pengertian semantik ialah hubungan antara kata dengan konsep atau makna dari kata tersebut, serta benda atau hal yang merujuk oleh makna itu yang berada di luar bahasa. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wesley. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum. Yang pertama, penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, konsep, dan ide. Yang kedua, tidak ada perbedaan esensial antara tingkah laku manusia dan hewan. Yang ketiga, mementingkan faktor belajar dan kurang yakin terhadap faktor-faktor bawaan. Dan yang keempat, mekanismenya atau determinasinya. Berdasarkan sketsa itu, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Makna ditentukan oleh situasi, yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati, yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Contohnya, seorang ibu yang menyuapkan makanan pada si bayi. Adalah semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat, satuan kalimat. Venner mengatakan semantik gramatikal jauh lebih sulit dianalisis. Untuk menganalisis kalimat masih duduk, kakak sudah tidur tidak hanya ditafsirkan dari kata-kata yang menyusunnya. Orang harus menafsirkan keseluruhan isi kalimat itu serta sesuatu yang ada di balik kalimat itu. Sebuah kata akan bergeser maknanya apabila diletakkan atau digabungkan dengan kata lain. Yang keempat, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik leksikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semantik leksikal, yaitu makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi. Semantik ini membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antara kata pada masa tertentu dengan kata pada bahasa yang lain.
Lalu yang ketujuh, semantik logika. Semantik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep. Lalu ada manfaat semantik. Yang pertama, bagi seorang wartawan, pengetahuan semantik akan memudahkannya dalam memilih dan menguatkan kata dengan makna yang tepat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Tanpa pengetahuan akan konsep-konsep polisemi, homonimi, denotasi, konotasi, dan nuansa-nuansa makna tertentu akan sulit bagi mereka untuk dapat menyampaikan informasi secara tepat dan benar. Lalu di sini yang kedua, bagi mereka yang berkecimpung dalam penelitian bahasa mereka yang belajar di Fakultas Sastra, pengetahuan semantik akan banyak memberikan bekal teoris kepadanya untuk dapat menganalisis bahasa-bahasa yang sedang dipelajarinya. Lalu yang ketiga, ada bagi seorang guru atau calon guru, pengetahuan semantik akan memberikan manfaat. Seorang guru bahasa selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas mengenai segala aspek bahasa, juga harus mengetahui semantik secara memadai. Lalu yang keempat, untuk masyarakat awam, pengetahuan yang luas akan teori semantik tidaklah untuk dapat memahami dunia sekelilingnya. Sebagai manusia yang bermasyarakat, tidak mungkin mereka bisa hidup tanpa memahami alam sekeliling mereka yang berlangsung melalui bahasa dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Materi yang selanjutnya adalah hubungan semantik dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan semantik dengan ilmu linguistik. Sudah dibahas sebelumnya bahwa semantik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik. Tentu antara semantik dengan cabang ilmu linguistik lainnya memiliki hubungan yang bisa dikatakan sangat dekat. Seseorang yang melakukan komunikasi dengan orang lainnya tentu memiliki makna yang ingin disampaikan dalam struktur bahasa yang diutarakan. Yang kedua, hubungan semantik dengan psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jiwa dalam berkomunikasi menggunakan kalimat dengan orang lain atau kalimat yang dihasilkan oleh penulis atau pembicara tergantung pada suasana hati maupun keadaan jiwa. Contohnya seperti Uca sedang malas bertemu dengan Sri. Yang kedua, Iswani ingin melompat dari lantai 3 gedung Fikip. Yang ketiga, hubungan semantik dengan ilmu logika. Dalam berbahasa, memang dituntut agar berbahasa yang logis atau masuk akal, sehingga dapat diterima apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Contohnya seperti kambing menangkap Ina. Yang kedua, kotak itu tidak dapat diangkat. Dan yang terakhir, aku akan mencintaimu sampai si bisu mengatakan bahwa si tuli mendengar si buta, melihat si pincang sedang berjalan. Dan yang keempat, hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat ini, bahasa yang memproduksi kalimat-kalimat untuk berkomunikasi dipertanyakan asal penamaannya. Seperti contoh, kelompok 1 sedang mempresentasikan makalah mereka. Yang kedua, dosen kami merupakan lulusan luar negeri. Kelima adalah hubungan semantik dengan ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ketatanegaraan, baik mengenai sistem, dasar, maupun siasat negara. Misalnya seperti pemerintah sedang berusaha menyesuaikan tarif BBM tahun ini, dan jika tarif BBM naik tahun ini, dikhawatirkan masyarakat akan mengganggu ketertiban. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.